Selamat pagi Bapak Limjin, perkenalkan nama saya Betuis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Yohanes Dimas, saya Natasha, dan Johannes Ruben akan memaparkan hasil visualisasi kelompok kami mengenai kasus COVID-19. Pada bagian pertama akan dibahas mengenai kasus COVID-19 secara umum dan akan dilanjutkan dengan vaksinasi COVID-19. Pada bagian pertama akan dibahas mengenai kasus COVID-19 di seluruh dunia secara umum. Terdapat 3 menu utama yaitu lokasi, tanggal, dan pilihan kasus baru atau kumulatif. Sebagai contoh, banyaknya orang yang terinfeksi COVID-19 pada tanggal 15 Juni 2021 adalah 562,4 juta jiwa. Dengan negara yang memiliki kasus terbanyak adalah Amerika Serikat, yaitu sekitar 33,5 juta jiwa. Perhatikan pula bahwa kasus COVID-19 ini meningkat secara eksponensial, artinya pandemi ini cukup berbahaya dan perlu untuk diwaspadai. Selanjutnya akan diubah tanggalnya dengan cara menggeser ke kiri. Perhatikan pula bahwa total kasus positif, total kematian, dan total yang sembuh juga akan berkurang. Perhatikan pula juga bahwa 10 negara terbanyak ini untuk total kasus kumulatif juga akan berkurang. Karena pandemi ini berasal dari China, maka dapat dilihat bahwa pada awal tahun 2020 ini negara China mendominasi kasus COVID-19 secara keseluruhan. Namun seiring bertambahnya waktu, banyaknya kasus COVID-19 di negara China sudah tidak sebanyak negara Amerika Serikat. Artinya berdasarkan data, negara China cukup tanggap dalam penanganan COVID-19. Negara Amerika Serikat sejak bulan April 2020 sudah menempati urutan pertama hingga tanggal 15 Juni tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa negara Amerika Serikat penyebaran COVID-19 di negara tersebut cukup cepat, ditambah lagi dengan populasi negara Amerika Serikat yang cukup besar. Lalu selanjutnya akan dipilih satu negara, tentunya saja negara Indonesia. Sehingga tampilnya akan berubah mengikuti negara tersebut. Dapat dilihat bahwa tampilan ini adalah tampilan positif di Indonesia, tampilan ini adalah jumlah kematian, dan ini adalah banyaknya yang sembuh. Selanjutnya untuk menu kumulatif or new adalah pilihan untuk mengubah kasus baru ataupun total kasus. Apabila dipilih kasusnya adalah yang new atau kasus baru, maka tampilannya akan berubah mengikuti kasus baru COVID di hari tersebut, yaitu tanggalnya ini adalah 15 Juni tahun 2021. Berdasarkan grafik, kasus baru terbanyak di Indonesia ada pada tanggal 30 Januari 2021, yaitu sebanyak 14.518 jiwa. Meskipun total kasus positif pada tanggal 15 Juni tahun 2021 ini sudah mengalami penurunan, potensi kenaikan kasus positif di Indonesia masih tergolong besar sehingga perlu diwaspadai dengan menjaga protokol kesehatan. Pada bagian kedua akan dibahas mengenai vaksinasi COVID-19 di seluruh dunia. Perhatikan per tanggal 14 Juni 2021, total vaksinasi sudah sekitar 1,9 miliar jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa vaksinasi cukup berkembang pesat jika dibandingkan dengan total kasus COVID-19. Karena vaksinasi baru dimulai dari bulan Desember 2020 kemarin. Sebelah kiri menunjukkan banyaknya vaksinasi di setiap negara dengan warna yang tua menunjukkan vaksinasi dengan jumlah terbanyak. Negara dengan total vaksinasi terbanyak ada pada negara Cina, yaitu sekitar 904 juta jiwa. Dan di sebelah kanan menunjukkan banyaknya vaksinasi per hari di seluruh dunia. Perhatikan pula bahwa tren vaksinasi cenderung menaik, artinya perkembangan vaksin di seluruh dunia cukup pesat. Selanjutnya terdapat dua pilihan utama, yaitu menu tanggal dan menu negara. Pertama-tama akan dipilih satu negara, misalkan saja negara Indonesia, sehingga diperoleh tampilannya adalah seperti ini. Dapat disimpulkan bahwa total vaksinasi di Indonesia sudah mencapai 32 juta jiwa per tanggal 14 Juni 2021. Perhatikan pula bahwa tren vaksinasi di Indonesia masih cenderung kurang stabil. Artinya pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap vaksinasi yang ada di Indonesia, terutama pada distribusi vaksin, beserta dengan edukasi masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi. Perhatikan pula jika tanggalnya digeser ke kiri, maka banyaknya penduduk di Indonesia yang sudah divaksin juga akan berkurang mengikuti tanggal yang ada. Tentunya di tanggal 7 Mei 2021, sebanyak 21,6 juta jiwa yang sudah memperoleh vaksin. Terakhir akan dikembalikan lagi ke dunia dan akan dibandingkan total vaksinasi untuk setiap benua. Perhatikan pula bahwa untuk benua Afrika dan di daerah Oseania ini cenderung sedikit penduduk yang memperoleh vaksinasi.
Dapat dilihat pula bahwa negara Afrika ini negaranya cukup banyak, artinya masih banyak penduduk yang masih belum memperoleh vaksin. Sedangkan di daerah Oceania ini tergolong sedikit karena negara yang ada juga cukup sedikit. Saya Yohanes Dimas akan mempresentasikan mengenai pengaruh populasi pada penyebaran COVID-19. Kita tahu bahwa populasi di seluruh dunia saat ini mencapai 7,7 miliar orang. Nah, bahkan benua Asia merupakan benua yang paling banyak populasinya, yaitu mencapai 4,6 miliar manusia gitu. Nah, apakah dengan banyaknya populasi maka penyebaran COVID akan semakin cepat? Nah, kita lihat salah satu contohnya yaitu di negara Indonesia. Banyaknya penduduk di Indonesia saat ini mencapai 273,5 juta jiwa. Bahkan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu mencapai 145,7 orang per kilometer kuadrat gitu. Nah, dapat dilihat bahwa eh, populasi yang sudah dites COVID-19 pada sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ialah mencapai 9,3 juta jiwa. Nah, hal ini masih sangat jauh dibandingkan dengan populasi di Indonesia saat ini. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Indonesia ini masih kurang peduli dengan tes COVID itu sendiri. Nah, dengan total populasi yang sudah dites ini mencapai 9, juta jiwa, ternyata positif rate di Indonesia sendiri itu cukup tinggi, yaitu sekitar 0,126 atau 12,6%. Uh, Sangat jauh di atas batas aman yang ditetapkan oleh WHO, yaitu sekitar 5%. Nah, namun angka positif rate ini dapat ditekan dengan dilakukan vaksin gitu, vaksinasi. Nah, untungnya populasi yang sudah divaksin mencapai 20,4 juta jiwa dan 11,6 juta jiwa diantaranya sudah divaksin dengan full dosis. Nah, tapi persentase populasi yang sudah divaksin ini hanya sekitar 7,47%. Nah, untuk mencapai herd immunity atau kekebalan massal, uh, populasi yang harus divaksin itu sekitar 55 sampai 67%. Nah, di Indonesia ini masih sangat jauh untuk mencapai herd immunity. Nah, kesimpulannya, populasi yang berpengaruh pada penyebaran COVID ialah populasi yang sudah dites dan populasi yang sudah divaksin. Karena kita tahu angka kasus positif itu dari populasi yang sudah dites. Dan kita tahu kapan mencapai kekebalan massal dari populasi yang sudah divaksin. Selanjutnya akan dibandingkan pengaruh fasilitas mencuci tangan dan kepadatan penduduk terhadap kasus baru COVID-19. Nah, kita tahu bahwa kedua faktor ini sangatlah penting pada penyebaran COVID-19. Kita juga tahu bahwa mencuci tangan merupakan salah satu faktor penekan angka penyebaran COVID. Karena mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dapat menyebabkan virus dan kuman penyebab penyakit itu mati. Nah, kita lihat di sisi lain juga, jika penduduk semakin padat, interaksi antar penduduk juga akan semakin sering terjadi, entah itu menyapa antar tetangga, entah itu berbelanja, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan virus COVID-19 mungkin akan lebih cepat penyebarannya. Nah, kita lihat rata-rata ketersediaan fasilitas di dunia ini mencapai 63,8%. Bahkan pada benua Oseania dan benua Afrika, ketersediaan fasilitas mencuci tangan mereka di bawah rata-rata. Hal ini menyebabkan pada benua Afrika dan benua Oseania memiliki resiko yang sangat tinggi pada penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, di sisi lain, kita dapat melihat bahwa rata-rata kepadatan penduduk di setiap benua mencapai 16,67%. Bahkan di benua Asia dan benua Eropa memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Walaupun kedua benua tersebut
ditunjang dengan ketersediaan fasilitas mencuci tangan yang memadai, kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat membuat risiko penyebaran virus COVID-19 juga tinggi. Nah, kita lihat contohnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, persentase fasilitas mencuci tangan ada di angka 64,20%, sedangkan tingkat kepadatan penduduk di Indonesia mencapai 145,7 orang per kilometer kuadrat. Nah, jadi faktor mana sih yang paling berpengaruh? Dapat dilihat pada grafik perbandingan rasio kasus baru dengan fasilitas cuci tangan dan kepadatan penduduk adalah seperti berikut. Nah, kita lihat secara visual, rasio kasus baru per fasilitas mencuci tangan sangat jauh dibandingkan dengan rasio kasus baru per kepadatan penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor ketersediaan fasilitas mencuci tangan itu lebih penting pada penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, bukan berarti faktor kepadatan penduduk ini dapat dikesampingkan ya. Nah, namun jika ingin angka kasus baru ditekan, maka setiap negara perlu menambahkan angka ketersediaan fasilitas mencuci tangan di negara mereka masing-masing. Seperti itu. Saya Sheryl akan membahas story ketiga yang berjudul Total Kasus Benua Asia. Pada story ini, saya akan melihat perkembangan total kasus pada daerah di Asia dari waktu ke waktu. Selanjutnya, saya akan melihat negara mana yang memiliki total kasus tertinggi pada daerah tersebut. Pada story ini, saya akan membahas total kasus khusus pada benua Asia. Di sini benua Asia saya akan bagi menjadi 5 bagian, ada Asia Utara, Timur, Tenggara, Barat, dan Selatan. Grafik di sebelah kiri ini adalah menggambarkan perkembangan total kasus dari masing-masing daerah. Di sini kita bisa lihat Asia Selatan memimpin dengan total kasus sebesar 7 juta, lalu ada Asia Barat sekitar 4 juta, Asia Tenggara sekitar 1,5 juta, lalu disusul dengan Asia Timur ada 800.000 kasus, dan Asia Utara. Hingga pada akhir Juni 2021, kita punya Asia Selatan masih memimpin dan daerah dengan total kasus terkecil itu ada di Asia Utara dengan sekitar 600.000 kasus. Sini kita bisa lihat bahwa India ini adalah negara dengan total kasus tertinggi pada benua Asia dengan total kasus sekitar 29 juta. Lalu total kasus pada benua Asia itu sekitar 53 juta, di mana pada tanggal 15 Juni 2021, yaitu data terakhir pada visualisasi ini, itu mengalami pelonjakan kenaikan sebesar 0,25% dari hari sebelumnya. Hari sebelumnya sekitar 53.653.000. Lalu di sini kita bisa lihat pada daerah Asia Utara, kita tahu bahwa negara Kazakhstan memiliki total kasus tertinggi pada Asia Utara dengan total kasus sekitar 460.000. Di sini kita bisa lihat bahwa pada hari itu mengalami pelonjakan kenaikan total kasus sebesar 0,25% dari hari sebelumnya. Ini kita juga bisa lihat pada Asia Timur, yaitu negara dengan total kasus tertinggi di Asia Timur ada negara Jepang. Lalu sini ada Asia Tenggara. Negara dengan total kasus tertinggi di Asia Tenggara adalah negara Indonesia dengan total kasus sebesar 1,9 juta, di mana mengalami kenaikan sebesar 0,43% dari hari sebelumnya. Lalu ada Asia Barat, negara dengan total kasus tertinggi di Asia Barat adalah negara Turki dengan total kasus sebesar 5.342.028 kasus, dengan mengalami kenaikan sebesar 0,11% dari hari sebelumnya. Dan yang terakhir juga ada Asia Selatan dengan total kasus tertinggi. Negara dengan total kasus tertinggi di Asia Selatan adalah India dengan 29.633.105 kasus, di mana ini mengalami kenaikan sebesar 0,21% dari hari sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa negara India adalah negara dengan total kasus tertinggi di daerah Asia Selatan sekaligus pada benua Asia dengan total kasus 29.633.105 kasus. Nama saya Johannes Ruben, dan sekarang saya akan mempresentasikan story mengenai peramalan kasus baru dan vaksinasi COVID-19 di Amerika Serikat. Sebelumnya, pertanyaan yang ingin dijawab yang mendasari story ini adalah bagaimana pergerakan jumlah kasus baru COVID-19 di Amerika Serikat dan kapan semua penduduk Amerika Serikat selesai menerima vaksin. Pertama-tama,
kita lihat dari grafik di sebelah kiri mengenai peramalan kasus baru COVID-19. Kita bisa lihat terdapat peningkatan jumlah kasus yang signifikan di sekitar pertengahan bulan Maret 2020 dan kemudian mengalami peningkatan lagi dengan pesat di pertengahan bulan Juni 2020 dan terus meningkat pesat hingga awal tahun 2021. Mulai mengalami penurunan pesat hingga pada pertengahan bulan Februari sampai pertengahan bulan April 2021, pergerakannya stabil dan kemudian turun lagi hingga pertengahan bulan Juni 2021. Kemudian, kita coba lihat dari grafik di sebelah kanan mengenai peramalan vaksinasi COVID-19. Kita bisa lihat, vaksinasi mulai dilakukan pada awal tahun 2021 dengan jumlah vaksinasi mengalami peningkatan dari situ hingga sekitar akhir Mei dan awal Juni 2021. Pergerakan jumlah orang yang menerima vaksin berada pada tingkat tertentu yang tetap. Berdasarkan data jumlah populasi penduduk Amerika Serikat yang dipilih dan peramalan jumlah orang yang menerima vaksin, diperkirakan vaksin akan selesai diberikan pada seluruh penduduk Amerika Serikat pada tanggal 13 Maret 2022. Kita juga dapat lihat, berdasarkan kedua grafik, bahwa pergerakan jumlah kasus baru COVID-19 mengalami penurunan karena mulai diberikan vaksinasi sekitar pada waktu yang bersamaan, yaitu di awal tahun 2021. Dan kemudian pada akhir Mei dan awal bulan Juni 2021, jumlah orang yang menerima vaksin meningkat pada tingkat yang sama dengan pergerakan jumlah kasus baru COVID-19, sehingga peramalan yang dihasilkan demikian. Jadi kesimpulannya, pergerakan jumlah kasus baru COVID-19 di Amerika Serikat diramalkan bergerak di tingkat yang sama dengan pergerakan jumlah orang yang menerima vaksin di Amerika Serikat, dan semua penduduk Amerika Serikat diperkirakan akan telah menerima vaksin pada tanggal 13 Maret 2022. Sekian hasil pemaparan kelompok kami mengenai visualisasi COVID-19. Saya mewakili kelompok 6 memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih telah menyaksikan video ini.